wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa sholli ala ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali sama-sama berkumpul silaturahim dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala qawmin min ba'di tolonglah motor pindah di sini aja, majuin motor semua. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in dan tidaklah kulun setiap, ya, maksudnya setiap orang, lama tatkala jami'un semuanya, ladaina kepada kami, muhdaruna dikumpulkan. Jadi maksud artinya bagaimana? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan tidaklah setiap orang atau setiap mereka tatkala semua dikumpulkan kepada kami, gitu ya. Terusannya mana nih terusannya? Muhdarun gitu ya. Berarti ini bukannya berarti makna nafi, bukan. Jadi innya ini di sini berarti biasanya. Jadi kalau diartikan menurut bahasa kita di sini wa in kullul lamma, dan setiap mereka, jami'un semuanya, ladaina kepada kami, muhdarun dikumpulkan, dihadirkan, dihadapkan, ya. Dan setiap mereka itu semuanya akan dihadapkan kepada kami, pengertiannya. Tapi di sini penafsirannya pakai ilah. Iya. Ai wama kullun, dan tidaklah setiap makhluk, maksudnya tidaklah setiap makhluk illa kecuali jami'un dikumpulkan ladaina
di hadapan kami kan gitu. Nah, ini di sisi kami, kepada kami muhdharun. Muhdharun itu ya dikumpulkan, dihadirkan. Wa ma kullun, dan tidaklah setiap makhluk illa kecuali jami'un semuanya ladena kepada kami muhdharuna itu dikumpulkan, dihadirkan. Wa in quri'at, dan jika dibaca bitakfifi, wa in quri'at, dan apabila dibaca lama bitakfifi tanpa tasdid, artinya dibaca ringan. Wa in kullu lama gitu kan, dalam tulisan bacaan ini kita baca lama kan gitu ya. Sekarang kalau dibaca takfif ringan, lama tanpa tasdid, takunu, maka ada an, lafaz an itu dimakna kon ya, dimakna kon itu artinya sungguh gitu. Yakni ya, pengertian itu kalau dia bermakna takfif, yang kalau dibaca tanpa tasdid lama gitu ya. Wa in kullul lama tanpa tasdid itu bermakna kon, sungguh, sesungguhnya gitu maksudnya, sungguh atau sesungguhnya, yakni menghendaki mengarang kitab ini in kullun, sesungguhnya semua makhluk, sesungguhnya semua makhluk itu yujma'u dikumpulkan yaumul kiamati pada hari kiamat di hadratina di hadapan kami, dikumpulkan di hadapan kami, didatangkan di hadapan kami. Wa nunajihi, dan kami akan memberikan balasan kepadanya. Wa nunajihi, dan kami memberikan balasan kepadanya ala amalihi, atas amal perbuatan makhluk atau kulun. Kulun itu yang dimaksudkan itu semua makhluk. Jadi setiap orang itu punya balasan tersendiri. In khairan fa khairun. Ini pinggir. Berarti dia boleh dibaca lama. Kalau dibaca takdib, ini artinya sekarang begini, nih, ya, itu artinya sesungguhnya, jadi kon. In kullul lama, nah, kan tidak berarti nggak pakai takdib. Nah itu artinya sesungguhnya, in itu. In khairan, nah ini membuang fi'il dan fa'il namanya. Membuang fi'il dan fa'il. Wa nunajihi, dan kami akan membalasnya ala amali, atas amal perbuatannya makhluk. In khairan, kalau ditampakkan fi'il fa'il itu in kana amaluhu khairan. Jadi khobarnya kana. Fa khairun, ini membuang fi'il dan domir, fajazauhu khairun gitu. Jadi membuang mubtada dan fa'il. Fajazauhu khairun. Jadi mubtadanya dibuang. Mubtadanya dibuang, fajazauhu khairun. In kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Begitu itu kalau ditampakkan. In khairan, kalaulah ada amalnya itu baik,
fa khairun fajaza'u khairun, maka balasannya pun baik. Wa in syarrun fa syarrun, wa in kana amalu syarrun fajaza'u syarrun. Maka jika ada orang itu amalnya buruk, jelek, jahat, maka balasannya pun jelek, buruk dan jahat. Fajaza'uhu syarrun. Jadi in kana amaluhu khairan fajaza'uhu khairun. Wa in kana amaluhu syarrun fajaza'uhu syarrun. Kalau ditampakkan seperti itu. Kama qala alaihi salam, sebagaimana kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah seseorang itu illa kecuali wa yukallimu rabbahu, dan akan berbicara siapa Tuhannya yaumal kiamati, pada hari kiamat, bainahu wa bainallahi ta'ala, antara orang itu dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setiap orang itu akan dihadirkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan berbicara di hadapan Allah, dan Allah akan berbicara kepadanya. Itu untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan hamba-hamba tersebut. Makanya setiap orang itu baik dan buruk perbuatannya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia perbuat. Allah itu maha adil. Jadi keadilan itu baru terasa dan terlihat, bahwasanya tidak ada keadilan di alam dunia ini kecuali keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimu rabbahu yaumal qiyamah, dan Tuhannya akan berbicara yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Walaisa bainahu wa bainallahi tarjumanun, dan tidak ada di antara dia dan antara Allah itu penterjemah. Nggak ada yang menerjemahkan, tapi semua orang ngerti apa yang dibicarakan Allah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghadapkan setiap orang. Makanya hisab itu ada yang prosesnya sebentar, ada yang prosesnya lama, tergantung amal perbuatannya. Kalau amalnya baik, maka proses hisab itu akan menjadi baik. Kalau prosesnya lama, berarti banyak kejahatan, banyak keburukan, banyak kedurhakaan yang dia tergantung. Ya, tergantung. Jadi Allah akan berbicara kepadanya tanpa ada penterjemah. Walaisa bainahu bainallahi ta'ala tarjumanun. Tidak ada yang menerjemahkan di antara dia, hamba-hamba itu, dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanzuru dzalika lil abdi. Kalau aku dilempari sama itu. Surga. Terus. Mana? Bayang guru maka melihat apa zalika, demikian itu. Ya, ada pembicaraan lil abdi kepada seorang hamba. Bagi hamba yaminan wa shimalan, dia akan melihat kiri dan kanan. Akan melihat kanan dan kiri. Fala yara, maka dia tidak bisa melihat illa ma qaddama min amalihi, kecuali apa-apa yang terdahulu daripada amal perbuatannya. Jadi ada suara tapi nggak ada sosoknya. Dan yang dia lihat dan yang dia tahu itu adalah
yang terlihat itu amal yang dia lakukan semasa dia hidup dunia. Semasa dia hidup di dunia. Ya, fala yara illa ma qaddama min amali. Maka orang itu tidak akan melihat kecuali apa yang dia perbuat sewaktu di dunia. Nah, itu yang kelihatan. Ada suara berbicara tapi nggak kelihatan. Yang terlihat olehnya adalah apa? Amalnya. Kalau amalnya baik, dia akan tersenyum, dia akan gembira. Masya Allah, proses hisabnya cepat. Tapi kalau banyak yang buruk, banyak yang jelek, dia akan merasa kebingungan, gelisah, sedih, penyesalan yang tiada terhingga. Padahal penyesalan saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya. Wayan zuru tilqa'a wajhi, dan orang itu nanti akan melihat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ke hadapan Tuhannya. Wajhi sebenarnya ini zatnya ya, bukan mukanya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yara, maka tidaklah ia melihat illa naru, kecuali api neraka. Tidak ada yang dia lihat kecuali api neraka. Begitu kelihatan hasil amal perbuatannya, maka terlihatlah api neraka. Dibuka tabir, tirai penglihatan. Kan kalau sekarang masih semuanya tertutup, tirai pandangan mata tertutup, tidak ada yang lihat bagaimana itu orang-orang yang disiksa di dalam kubur, bagaimana orang-orang yang diberikan nikmat di dalam kubur, nggak ada yang tahu. Begitupun pendengaran kita ada tabirnya, ada batasan, sehingga tidak pernah mendengar suara-suara yang ada di alam goib. Itu semua terbatas. Jadi keterbatasan itulah yang seringkali membuat kita lupa bagaimana kalau sudah kita masuk ke dalam surga, bagaimana kalau kita sudah masuk ke dalam surga. Dan sebelumnya tentu saja kita masuk ke alam neraka. Itu nggak terbayang, sebab mata kita terbatas penglihatan kita. Andai kata dibuka, masya Allah, manusia udah semuanya udah pada insaf semua udah. Dan baik terus. Iya. Makanya adanya Rasul, adanya Nabi itu adalah sebagai wasilah menyampaikan wahyu Allah. Kita tidak bisa membaca wahyu Allah itu, Al-Quran itu yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, nggak bisa. Jadi harus melalui Rasul. Allah perintahkan malaikat sebagai wasilah penyampaiannya kepada Rasul. Nah, Rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Jadi karena keterbatasan itulah, makanya perlu ada wasilah. Kalau nggak ada pembatasan seperti itu, manusia kagak ada yang tolong, nggak ada yang bodoh, pintar semua. Sebab dia bisa langsung membaca apa yang ada. Tapi dari kalau waktu, maka dalam keadaan atau dalam waktu seperti itu, dalam waktu yang demikian itu, ya maka Allah Subhanahu wa taala bertanya an khamsyata asya'a, dari 5 perkara. Allah bertanya kepada setiap orang itu 5 perkara. Sedih amat ini kita kalau sudah berada di hadapan Allah, semua makhluk dikumpulkan, satu-satu ditanya, bagaimana ini jawaban kita? Insyaallah. Al-awalu, yang pertama, yas'alu minhu, Allah bertanya dari orang tersebut, fima abnaita umroka, di jalan apa
kamu habiskan umurmu. Umur tuh yang ditanyain. Aku berikan umur panjang, aku titipkan umur sebagai amanah. Untuk apa saja kau manfaatkan, kau gunakan. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingetin itu. Yang kita ingetin aja juga satu-satu. Mudah-mudahan kagak lalai kita. Yang kedua, wasani bima ablaita sababaka. Bima ablaita sababaka. Di jalan apa kamu habiskan masa mudamu? Dihabiskan masa muda itu untuk apa? Nah, untuk kebaikan, untuk keburukan, apa untuk bagaimana? Itu akan ditanya. Artinya Allah berikan kesempatan masa muda kita itu di segala tempat, waktu itu ada pada pemuda. Tenaga, pikiran, waktu, itu semuanya ya ada pada waktu kita muda. Nah, waktu muda itu dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Hasilnya nanti kalau sudah tua, menjelang usia senja, nah baru kelihatan hasilnya. Yang dulunya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, kan begitu. Kalau dia sakit-sakit dulu, dia bersusah payah, berjuang, berkorban dan lain sebagainya, mencari apa ilmu, ya, berbuat sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat, maka Allah perlihatkan kepadanya. Wasani sudah pertanyaan yang ketiga, min aina iktasabta malaka. Min aina dari mana iktasabta kamu hasilkan. Ya, kamu hasilkan, kamu usahakan malaka hartamu itu. Hah? Ini nomor 3 ini pertanyaannya. Hasil yang kamu nikmati setiap saat itu kamu peroleh dari mana? Hah? Dari yang halalkah atau dari yang haram? Yang halal saja dihisab, yang haram disiksa, masuk neraka. Kan begitu. Itu ditanya. Jadi saat ini kita bisa berdusta, bisa berbohong kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada kawan kita, kita bisa berbohong. Ya, tapi nanti itu semuanya terbayang, tidak ada yang ketinggalan. Apa yang kita perbuat sekarang persis begitu gambarannya. Jadi itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak bisa ngelak. Kalau mulut kita nggak berbicara, kan sudah terkunci. Yang berbicara apa? Tangan dan kaki. Tangan akan berbicara, oh begini ini yang dilakukan. Kenapa dengan tangan? Sebab tanganlah yang menjadi apa? Tempat kita melakukan sesuatu. Ini tangan ini. Makanya tangan itu dikatakan sebagai kekuasaan. Hah? Ya, kekuasaan. Jadi bisa ngapain aja di tangan. Bisa tanda tangan, bisa memberikan sedekah, bisa menyakiti orang, bisa macam-macam itu dengan tangan. Kaki itu kan kemana kita pergi? Dia yang melangkah. Hanya dia yang jadi saksi. Langkah kemana nih? Nah, kemana langkahnya? Iya saksinya. Jadi kita ini mulut kita sudah terkunci, nggak bisa berbicara lagi udah. Ya. Itu yang ketiga. Warabi'u yang keempat. Fi ayyi syai'in saraftahu. Fi ayyi syai'in, di jalan apa saja gitu ya kamu belanjakan. Fi ayyi syai'in saraftahu.
pengertiannya yang gampang itu apa saja, untuk apa saja kamu belanjakan. Jadi dari mana itu harta ditanya, kemana harta itu dihabiskan, dibelanjakan itu juga ditanya. Ada pertanggungjawabannya, ini masalah harta. Makanya manusia itu bisa dipandang orang karena hartanya. Manusia itu bisa menggunakan sesuatu yang dia inginkan dengan hartanya. Itu makanya harta itu jadi kekuasaan nomor 2. Kalau kata orang-orang apa? Ruh yang kedua apa gimana? Hah? Roh yang kedua katanya. Itu uang, harta namanya. Jadi dari mana dan kemana itu ditanya. Kalau kata Kiai Zainuddin MZ, depan belakang ditanya. Asal, Gitu. asal mula dan akhir. Wal khamisu, dan yang kelima terakhir nih yang ditanya oleh Allah, ma amilta bima alamta. Hah? Ma amilta bima alamta. Apa saja yang kamu perbuat dengan ilmu yang kamu ketahui. Ilmu yang kamu miliki, Allah yang memberikan, sesuai tidak dengan perbuatannya itu ilmu. Kan begitu, bermanfaat atau tidak. Hah? Ya, seperti itulah. Jadi kita punya ilmu itu yang kita ketahui tentang kewajiban-kewajiban, tentang hak-hak, itu harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Sebab kalau tidak maka akan berdosa kita, diminta pertanggungjawaban kita. Wabni hadisin akhir, dan di dalam satu hadis yang lain, qala alaihissalam, Nabi SAW bersabda, awalu ma yus'alul abdu, pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, anin ini adalah tentang nikmat-nikmat. Allah ya. Jadi ajak kita nih tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Yukalu, dikatakan, alam nusahi jismaka, apakah kami tidak memberikan sehat tubuhmu, jisimu? Nah, kan gitu. Apakah kami tidak memberikan sehat badanmu, jasadmu? Lalu kesehatanmu itu untuk apa kamu pergunakan? Kan? Alam nurawika bil ma'i baridi, apakah kami tidak menyegarkan kamu dengan air yang dingin? Itu air adalah nikmat, sehat itu adalah nikmat. Jadi untuk mengimbangi badan supaya terus sehat, maka disertai oleh Allah berupa air. Kalau tidak ada air, maka kita tidak bisa sehat. Nah, tidak bisa sehat tanpa air. Tolong aku dikeluarin buat minum, itu taruh tuh. Ya, taruh dulu di sini. Di sini aja. Tete, minum tuh, minum. Ambil aja, ambil. Ini nikmat sehat, nikmat air. Kalau badan tidak sehat, masya Allah, ngapain aja udah kagak enak dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain? Tapi kalau badan sehat, masya Allah, Ada duit juga sehat. tidak enak aja ngapain juga.
nggak punya duit nih kita bisa pinjam kan gitu, bisa minta karena sehat. Sekarang kalau lagi sakit punya duit mau ngapain? Emang sebab kagak enak. Paling duitnya dikasih dokter dulu. Iya. Air ini manfaatnya sangat besar. Andai kata tidak ada air, nggak ada kehidupan. Manusia nggak bisa hidup nggak tanpa air. Makanya Allah berikan air itu, ada yang namanya air laut, ada yang namanya air sungai, ada yang namanya mata air, ada yang namanya gunung. Itu semuanya dibutuhkan oleh makhluk Allah, makhluk yang hidup. Manusia perlu air, binatang perlu air, pohonan perlu air. Itu jadi kalau tanpa ada air, gak ada kehidupan. Ya. Dan kita sendiri asalnya dari air. Waruya dan diriwayatkan anak Syekh Abul Hasan, sesungguhnya guru Abul Hasan, kana ya'idun nasa yauman. Karena ya'idun nasa yauman, dia memberikan nasihat kepada manusia pada suatu hari. Kalau diartikan dari anak kedengarannya, pada suatu hari dia memberikan nasihat kepada manusia. Nah, makanya kalau Al-Quran itu kita lihat terjemahannya, kadang-kadang seperti apa? Ini ayat ini dan wama anzalna ala qaumi, itu ayat sebelumnya ya. Wama anzalna ala qaumi min bani min jundim ilasanati wa ma kunna munzilin. Dan tidaklah kami menurunkan bala tentara atau pasukan dari langit kepada kaum Habibun Najjar setelah dia meninggal. Itu kan jauh artinya kalau diartikan begitu. Seharusnya kami tidak menurunkan kepada kaum Nabi Habibun Najjar setelah Habibun Najjar, yaitu bala tentara. Itu kalau kita artinya dari langit. Kalau untuk diterjemahkan, kami tidaklah menurunkan bala tentara atau pasukan ya dari langit setelah kepada kaumnya Habibun Najjar setelah dia meninggal, dia setelah wafat. Itu namanya terjemahan Al-Quran gitu. Waqala, dan berkata Syekh Abul Hasan biwa'ihi, di dalam nasihatnya, di dalam peringatannya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yas'alu, akan bertanya atau menanyakan Allah al ibadah hamba-hambanya yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti. Jadi Allah akan menanyakan hamba-hambanya an asya'a, dari beberapa perkara, tentang beberapa perkara. Jadi kata Abul Hasan, Syekh Abul Hasan ini memberikan nasihat kepada manusia. Wahai manusia, nanti hari kiamat Allah akan menanyakan beberapa perkara kepada semua hambanya. Wa kana Sibliyu, dan adalah Imam Sibli, Yamurul, sedang liwat, ya begitu liwat di Babil Masjidi, di
pintu masjid. Begitu lewat pintu masjid, wa yasma'u, dan dia mendengar wa'dhu syaikhi, nasihat Syekh Abdul Hasan itu. Ya, Abdul Hasan baru sampai, bicaranya apa? Yas'alul ibad, innallaha ta'ala yas'alul ibada yaumal qiyamati an asya'a, gitu. Nah, kebetulan ini Imam Shibli lewat ya dekat pintu masjid, dan dia mendengar nasihat Syekh Abdul Hasan. Begitu dia dengar ada nasihat dari Syekh Abdul Hasan, fayaqifu indal bab, maka dia berhenti di dekat pintu, maksudnya dekat pintu masjid dia berhenti. Waqala, dan berkata, ini Imam Shibli begitu lagi bicara, ini Imam Abul Hasan, Imam Shibli dengar, baru sampai pertanyaan baru sampai bahwasanya Allah akan menanyakan semua hambanya pada hari kiamat nanti tentang beberapa perkara. Lewat Imam Shibli, pintu masjid, dengar Imam Hasan ini lagi ngasih nasihat kepada orang-orang, maka berhenti di dekat pintu masjid. Waqala, kemudian berkata Imam Shibli li syaihi, kepada Syekh Abul Hasan, apa katanya? La takhawafin nas kasiran, wahai Abul Hasan, kamu jangan nakut-nakutin orang banyak. Tentang perkara yang banyak, kamu jangan takut-takutin, gitu. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, nih kata Imam Shibli, la yas'alu ibadahu, tidaklah akan menanyakan kepada hamba-hambanya illa an syai'aini, kecuali yang ditanyakan tentang dua perkara, kata Imam Shibli. Wa yaqulu, maka Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku. Kata firman Allah ini. Wa yaqulu, maka Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ana kuntu ma'aka, bahwasanya aku adalah selalu bersamamu. Ya, aku selalu bersamamu. Wa anta biman kunta, dan engkau itu bersama orang. Wa anta biman kunta, dan kamu tuh dengan siapa? Begitu maksudnya. Dan kata Allah, wahai hambaku, aku adalah selalu bersamamu, sedangkan kamu bersama siapa? Begitu maksudnya ini. Wa anta biman kunta. Falamma sami'a Abul Hasan al kalam,